Selamat sore Nur, apa kabar hari ini? Terima kasih ya, kamu sudah datang. Sore Kak, alhamdulillah baik Kak. Ya, silakan lanjutkan Nur. Saya ada bingung sih Kak, harus kembali dari mana dulu. Misalnya akhir-akhir ini perasaan saya itu kayak ada yang janggal, tidak tenang. Tidak apa-apa Nur, terkadang memang sulit untuk kamu bercerita kepada saya. Apalagi keadaan kamu sekarang. Nah, saya akan siap mendengarkan Nur. Sebenarnya saya ingin cerita soal keluarga saya Kak. Saya kan anak jadi saya pengen ketemu sama ayah saya, cuman dilarang sama ibu saya Kak. Jadi saya itu kayak bingung ya. Jadi kalau kan saya kan jarang ya ketemu sama ayah saya. Jadi saya tuh ketemu tuh kayak sekali-sekali saya biar gimana sama ibu saya Kak. Apa sih yang membuat kamu ingin membicarakan ayah kamu atau keluarga kamu? Saya merasa keluarga saya itu kurang seperti tidak seperti teman-teman keluarga saya Kak. Saya itu kayak iri kalau melihat keluarga teman saya Kak. Karena mereka bisa dekat dengan ayah, bisa dekat dengan ayah. Nah saya kehilangan sosok peran ayah itu Kak. Jadi ketika melihat teman-teman saya yang bisa akrab dengan ayah, bisa hari-hari ketemu, saya kayak merasa iri. Kayak saya gak mau begitu sama kayak keluarga teman saya Kak. Jadi saya itu perasaan itu kayak ada yang janggal. Jadi setiap melihat momen itu hati saya itu kayak sedih. Jadi perasaan saya sedih Kak. Oh, jadi Nur merasa ya ada perbedaan dengan teman-teman Nur mengenai keluarga Nur. Iya Kak, dari kecil kan ayah sama ibu saya kan sudah berpisah. Lalu saya tinggal dengan ibu saya. Juga kan ibu saya juga kan sekarang sudah kawin lagi. Nah, jadi saya punya ayah tiri. Nah, jadi saya itu pengen ketemu ayah ya kandung saya Kak. Cuman permasalahan di sini ya ibu saya larang untuk ketemu sama ayah saya Kak. Ya, saya bisa membayangkan itu pasti berat untuk Nur. Apakah ada hal tertentu yang membuat Nur merasa kalau Nur itu tidak penting di keluarga itu? Ya sih Kak, saya merasa tidak penting di keluarga karena mungkin waktu saya masih kecil Kak. Iya, lanjutkan. Karena waktu saya masih kecil itu Kak, saya kan sudah kehilangan sosok peran ayah kan Kak dari kecil. Karena dari kecil itu kan ibu sama ayah kan sudah pisah. Lalu ibu saya sudah menikah lagi. Nah ayah saya juga sudah punya keluarga sendiri. Jadi ibu dan ayah saya sudah mempunyai keluarga masing-masing kan. Nah, jadi saya merasa peran saya dalam keluarga itu kayak kurang penting gitu. Apalagi karena saya dilarang untuk ketemu sama ayah kandung saya. Lalu ibu dia juga kayaknya kurang suka sama saya Kak. Kemudian
Dan ada nggak waktu di mana Nur bisa merasa lebih tenang meski situasinya itu sama? Apa yang membuat Nur berbeda tentang waktu itu? Mungkin karena saya masih polos, Kak, belum banyak tuntutan dari diri sendiri. Jadi kan saya masih kayak belum yang dewasa, kan, pemikiran juga kayak masih belum terarah begitu. Terus selanjutnya Nah, kemudian ada nggak keinginan untuk Nur bertemu dengan ayah Nur? Tapi juga ada nggak aturan yang dibuat ibu? Nah, bagaimana perasaan Nur mengenai situasi ini? Rasanya seperti di antara nanti tanggapan bersama. Rasanya saya itu, Kak, seperti di antara dua sisi, Kak, rindu tapi juga takut mengecewakan mama. Karena kan peraturan dari mama saya kan tidak bisa ketemu sama ayah, kan, Kak. Lagian sekarang itu kan dari kecil, dari orang tua saya berpisah, dari kecil itu kan saya kan sudah tinggal sama mama, dirawat sampai sebesarnya sama mama. Jadi kalau misalnya peraturan yang membatasi itu harus diikuti. Jadi sebenarnya rindu dan baru ketemu sama ayah, Kak. Cuma gitu, tapi saya takut mama saya itu marah, takut dia kecewa karena saya memaksakan hal yang dilarang oleh saya. Nah, kemudian apa sih yang biasanya Nur lakukan ketika perasaan sedih itu muncul? Biasanya saya menyendiri sih, tidak menceritakan sama teman. Soalnya mau diceritakan pun kan sama teman kampus, kan dilihat juga rata-rata teman saya keluarganya itu kan harmonis, mereka bisa ketemu sama ayah mereka. Nah, jadi saya kalau mau cerita itu ke teman-teman, saya takut minder begitu. Jadi saya lebih untuk memendam semua itu, Kak. Walaupun sebenarnya tentang cerita ini jadi pendam saja, karena saya takut kalau mau cerita sama teman-teman kampus itu saya minder, dan saya juga tidak punya cerita yang bisa saya cerita tentang masalah saya apa. Oh, jadi di sini Nur kadang ya memilih diam saat perasaan sedih itu muncul. Iya, Kak. Saya juga merasa kadang itu sulit buat tidur ke mama. Terus saya kayak sulit juga untuk menceritakan masalah ke mama. Jadi saya kayak ada masalah apapun itu, Kak, semuanya saya pendam sendiri. Saya tidak berani untuk cerita ke mama, Kak, karena saya juga memikir takut menambah beban pikiran orang tua saya, Kak. Jadi kayak mau masalah keluarga, saya kayak misal rindu ayah, kadang-kadang tapi tidak bisa, masalah pertemanan, masalah kampus, kayak semua itu saya tidak sendiri. Saya tidak berani cerita ke mama, Kak, tidak berani cerita ke teman, takut dia akan menceritakan, Kak. Saya tidak berani, jadi semuanya itu saya pendam sendiri. Jadi saya sedih itu yang saya lakukan ya cuma itu suka dan mendam semua
coba Nur bayangkan, misalnya besok pagi Nur bangun dari tidur, kemudian ada keajaiban yang terjadi. Nah, yang seperti masalah ini sudah teratasi. Apa sih yang berbeda dalam hidup Nur? Apa yang akan Nur rasakan atau lakukan ketika masalah ini sudah teratasi? Ya, kalau misal seandainya seperti itu Kak yang terjadi nanti besok atau kapan, saya pasti merasa lebih bebas Kak, lebih merasa bebas, lega, karena bisa ketemu ayah tanpa merasa bersalah dan mereka sudah ikhlas dengan keadaan seperti ini. Kalau misalnya itu akan terjadi, mungkin ya perasaan saya itu lebih enak karena saya bisa ketemu ayah tanpa harus mengingat peraturan yang dikasih oleh mama. Terus mama juga sudah ikhlas tentang masalah itu, semuanya sudah berdamai, semuanya sudah itu. Nah, kemudian apalagi sih yang berbeda kalau keajaiban itu terjadi lagi? Kalau misalnya itu nanti suatu saat nanti itu terjadi Kak, ya mungkin saya juga bisa lebih terbuka ke teman-teman, saya juga bisa terbuka ke mama, ke ayah. Kalau misalnya itu terjadi itu mungkin saya bakalan lebih kayak ada masalah, saya bakalan terbuka sama keluarga saya, sama teman-teman saya Kak. Nah, Nur, kadang keinginan untuk bertemu orang tua yang sudah bisa itu wajar. Kemudian perasaan itu tidak salah. Nah, bagaimana kalau kita sama-sama memikirkan cara agar Nur bisa mengekspresikan perasaan Nur dengan sehat? Saya ingin sekali Kak, tapi ragu apakah mama mau mengerti. Soalnya kadang saya melihat mama orangnya agak keras Kak, jadi saya kayak mau dipaksa pun tetap tidak bisa, jadi ragu karena mama saya takut mama itu tidak mengerti soal ini. Baik Nur, nah sekarang coba Nur bayangkan, coba kita lihat dengan skala 1 sampai 10. Nah, angka 1 itu berarti Nur merasa sangat tidak nyaman atau Nur berat sekali dengan kondisi yang sekarang. Kemudian angka 10 itu artinya Nur merasa sangat baik dan nyaman. Nah, kira-kira Nur ada di angka berapa yang sekarang? Mungkin dengan keadaan sekarang yang saya masih mau bertemu dengan kau, menceritakan ini lagi dan masih mau bangkit pada masalah ini, mungkin saya hari ini saya merasa diri saya sekarang ada berada di angka 4 sih Kak. Angka 4, wah itu sangat oke banget. Nah, itu berarti artinya Nur sudah ada sedikit kemampuan untuk bertahan. Apa yang sudah Nur lakukan sehingga bisa sampai di angka 4? Kenapa bukan 1 atau 2? Mungkin karena saya sudah mulai cerita beberapa hari ini dan sudah mau bertemu sama kakak hari ini, ya walaupun yang perasaan yang baru tenang sih Kak, dan saya juga kadang-kadang menulis perasaan saya sendiri. Jadi ketika saya merasa perasaan saya itu ada yang janggal, kayak kurang tenang, pikiran itu gelisah, perasaan gelisah, jadi saya bisa menulis di diary buku saya Kak. Nah, bagus sekali Nur. Nah, kalau begitu Nur ingin nggak naik ke angka 5 atau 6? Kira-kira apa yang bisa Nur lakukan? Ini Kak, mungkin saya mulai bicara pelan-pelan sama mama Kak, dan lebih sering menulis atau curhat, dan
minta sedikit sih kalau saya itu dengan pengertian. Oke Nur, nah barangkali kita bisa cari waktu agar Nur bisa membicarakan perasaan ke mama secara bertahap. Apa Nur mau coba? Ya, maka Oke Nur, sebelum kita menutup sesi pada sore hari ini, kamu bertanya, tadi kan kau bilang soal rindu yang muncul, yang sering muncul. Nah kalau boleh tahu, biasanya rindu itu muncul pada waktu tertentu atau pada kondisi apa sih? biasanya saat malam hari sih Kak, waktu sudah mau tidur. Nah, jadi saya sebelum tidur itu kayak tiba-tiba kayak banyak pikiran yang dipikir, jadi segala hal saya pikir Kak. Jadi semua yang tadinya memikirkan satu masalah akhirnya sampai berimbas ke masalah lain, dan jadi kemana-mana pikirannya Kak, jadi Netflix, terus akhirnya jadi perasaan itu muncul Kak. Nah, jadi saya tuh sekarang setiap mau tidur itu setiap malam entah kenapa itu pikirannya itu kayak kemana-mana, tidak tenang. Nah, berarti malam hari itu adalah jadi waktu yang paling sunyi ya? Iya sih Kak, jadi kayak setiap malam itu saya merasa diri saya itu kesepian. Nah, saat situasi seperti apa yang biasanya Nur lakukan? Terus saya lebih banyak diam sih, kadang nangis juga Kak, tapi jangan supaya mama tidak mendengar. Jadi saya kalau jalan-jalan itu ya kalau sedih itu saya cuma bisa menangis, tapi ya ditutup-tutupi sama mama, berdiam diri aja sih Kak. Cuma itu cara satu-satunya saya bisa menenangkan diri saya. Nah, kedengarannya Nur memikul perasaan itu sendiriannya yang cukup lama. Apa menangis membuatku Nur meringankan beban atau justru membuatnya semakin berat? Kadang lega sedikit Kak, tapi ya besoknya kadang kembali sedih lagi. Jadi kayak perasaannya itu masih 50-50 sih Kak. Jadi kayak kadang sedih, besoknya tidak kepikiran lagi, tapi tiba-tiba di malam hari kayak rasa rindu itu muncul, rasa sedih itu muncul, rasa gelisah itu muncul. Nah, besoknya lagi berbeda lagi Kak. Jadi kayak perasaan saya sendiri masih 50-50. Jadi belum benar kayak tenang begitu Kak. Wajar sekali itu Nur. Perasaan yang baru tersampaikan memang sering muncul kembali. Kalau Nur tidak senang di rumah, misalnya tidak senang di rumah, misalnya di kampus. Nah, bagaimana perasaan Nur itu muncul? Di kampus saya lagi bisa mengalami pikiran sih Kak. Tapi kalau lihat teman yang deketin ayahnya, saya merasa iri. Soalnya kan saya kan kehilangan sosoknya masih ada, cuman saya kehilangan perannya. Jadi anak perempuan kehilangan peran ayah itu Kak, apalagi kan anak perempuan itu kan cinta pertamanya ayah kan Kak. Nah, jadi kita melihat teman saya yang dekat dengan ayahnya, apalagi dijemput pas habis pulang kuliah, itu perasaan saya langsung kayak sedih, langsung kayak saya juga mau begitu Kak, cuma dengan kondisi seperti ini saya tidak bisa, apalagi yang peraturan orang tua perempuan yang melarang saya untuk bertemu dengan ayah kandung saya.
kalau di kampus itu Kak sedikit teralihkan, tapi kalau melihat momen itu, melihat momen itu langsung di kampus dengan saya ditanggung ayah itu, jadi kayak ya, perasaan rindu itu muncul lagi, perasaan rindu itu muncul lagi Kak. Ya mungkin kalau di kampus itu teralihkan karena sedang ada kata kuliah, sedang ada kegiatan, atau sedang banyak tugas di kampus, jadi itu bisa teralihkan. Nah, Nur, perasaan itu wajar. Itu tanda Nur sebenarnya ingin dipahami dan disayangi. Dari semua situasi yang ada, mana sih yang paling terasa berat untuk Nur selama ini? Yang paling berat itu Kak, kalau mama langsung marah, mama tuh langsung marah kalau saya menyebut nama ayah. Jadi saya takut bicara sama mama. Jadi terkadang saya mau bicara sama mama saya Kak di rumah, itu saya harus mengontrol pembicaraan saya. Jadi takutnya saya keceplosan manggil ayah saya, nama ayah saya, mama itu pasti langsung marah begitu. Jadi saya takut. Jadi saya membatasi itu Kak kalau di rumah. Jadi saya tidak sebebas itu menceritakan hal apapun ke orang tua saya Kak. Oh, jadi ada ketakutan untuk terbuka karena respon mama yang tegas. Iya, seperti itu? Iya Kak. Nah, kalau begitu, Nur coba bayangkan apa kira-kira yang mama rasakan sehingga bereaksi seperti itu. Di pikiran saya sih Kak, mungkin mama ini masih sakit hati sama ayah. Jadi mama takut kalau saya dekat sama ayah, saya takut kalau saya itu ikut sakit kan. Jadi kayak mungkin mama punya trust issue sama ayah. Jadi ketika mama mendengar nama ayah itu jadi marah sama saya karena masih ada perasaan yang sakit hati di mama begitu. Itu pemahaman yang dewasa, Nur. Meski begitu, kebutuhan Nur untuk mengenal ayah juga bagian dari pertumbuhan diri. Nah, bagaimana biasanya Nur menenangkan diri setelah konflik batin seperti itu? Mengenai konflik batin itu, ya saya menenangkan diri saya itu dengan cara saya menulis di buku saya Kak, di buku harian saya Kak. Atau saya mendengar musik, kadang saya berdoa supaya hati saya lebih kuat, saya minta supaya ya kuat karena dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi batin saya tekan seperti ini di rumah yang tidak bebas, ada perasaan takut. Nur, itu cara-cara yang baik dan sehat loh. Dari semua cara itu, mana yang paling membantu Nur? Dari yang tadi saya sebutkan itu Kak, itu yang paling bikin perasaan yang bisa membuat perasaan saya jadi lebih tenang itu ya menulis Kak. Karena dengan menulis di buku saya ketika perasaan saya lagi tidak tenang, terus pikiran saya juga lagi kacau, terus di saat saya menulis semua isi pikiran, isi hati saya, isi perasaan saya curahkan di buku harian saya, semuanya itu saya langsung kayak lega, langsung kayak yang tadinya ada perasaan janggal, terus saya luapkan semua perasaan saya ini yang tidak bisa saya ceritakan ke siapa-siapa. Terus saya hanya sekedar menulis perasaan saya di buku. Ya, saya merasa lebih tenang. Pikiran saya juga tenang, yang tadinya kacau. Terus ketika saya menulis itu semuanya di buku, saya tuliskan semua itu di buku. Akhirnya perasaan saya tenang setelah menulis itu semuanya di
setiap perjuanganmu, kan melihat kamu tumbuh lebih kuat. Kalau Nur melihat diri sendiri sebagai seorang yang sedang berproses, nah bagaimana Nur menggambarkan diri Nur yang sekarang? Saya merasa lebih mandiri Kak, walaupun masih sedih, tapi saya lebih paham perasaan saya bagaimana, karena apa-apa semuanya saya pendam sendiri. Jadi saya ketika perasaan saya kacau, saya tenangkan diri saya sendiri. Jadi semuanya saya pendam sendiri, tapi selalu saya tenangkan diri saya sendiri Kak, karena saya tidak bisa menceritakan perasaan saya ini ke orang-orang. Saya tidak bisa melakukannya itu semua. Jadi saya merasa diri saya lebih mandiri, dan sejauh ini saya merasa yang bisa memahami diri saya sendiri, yang bisa memahami perasaan saya sendiri, ya diri saya sendiri Kak. Wah, itu perkembangan yang sangat besar Nur, membantu memproses perasaan Nur sendiri adalah langkah yang matang. Nah, adakah hal yang Nur banggakan dari diri Nur dalam menghadapi semua masalah ini, atau semua perasaan sedih ini? Saya bangga sih bisa mulai bicara sama kakak. Kan biasanya saya pendam sendiri kan Kak, semuanya apa-apa dipendam sendiri. Terus saya tenangkan diri saya sendiri. Saya cuma hanya bisa menceritakan perasaan saya ini, saya curahkan semuanya kan hanya ke buku harian saya kan. Nah, ketika saya ketemu sama kakak yang tadinya saya tidak pernah cerita sama siapa-siapa, sama teman pun tidak pernah, terus saya ketemu sama kakak, saya bisa menceritakan semuanya itu sama kakak. Jadi kayak agak lega sedikit. Jadi saya sudah tidak memendam perasaan saya sendiri lagi, karena sudah ada yang mau mendengarkan masalah saya lagi. Betul sekali itu Nur, keberanian untuk mulai bercerita adalah langkah besar. Banyak orang butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai di tahap ini. Nah, bagaimana perubahan ini mempengaruhi hubungan dengan teman Nur di kampus? Saya jadi lebih bisa ngobrol Kak, walau masih menyelimuti teman untuk cerita, karena saya takut nanti saya oversharing ke teman yang salah. Jadi saya tidak semua teman saya bisa ceritakan. Jadi saya masih di kampus masih memilih teman, karena masih ada perasaan takut. Itu sangat sehat sekali Nur. Memilih teman yang tepat untuk dipercaya adalah bentuk perlindungan diri kita. Nah, jika Nur membayangkan beberapa bulan ke depan, apa yang ingin Nur capai dalam hubungan sosial Nur? Saya ingin punya teman yang benar-benar mengerti saya Kak, karena sejauh ini saya baru menemukan itu sih di kampus, mempunyai teman yang benar-benar mengerti dengan cara saya. Itu tujuan yang sangat tepat Nur dan sangat indah. Nah, apa langkah kecil yang bisa Nur lakukan untuk menuju hal itu? Mungkin saya mulai lebih terbuka sedikit demi sedikit Kak, tapi tidak semuanya langsung ya. Jadi perlahan dulu saya mulainya, jadi kayak agak lebih terbuka aja dulu, tapi yang tidak kayak secara langsung kayak oversharing ke siapapun. Nah, itu langkah kecil seperti itu justru yang paling kuat. Kak akan mendukung dengan sepenuh hati Kak. Nah, Nur, apakah ada momen tertentu antara Nur dan Mama yang membantu Nur merasa hangat atau dekat? Ada Kak, waktu kami masak sama-sama, Mama biasanya lebih lembut ketika lagi masak.
Wah, itu momen yang sangat berharga bagi Nur ya. Iya Kak. Oh, kalau begitu, Nur ingin nggak suasana harmonis itu lebih sering muncul? Hal kecil apa yang bisa Nur lakukan? Mungkin saya bisa ajak mama masak sama-sama lagi lebih sering, supaya karena cuma ketika di momen itu saya merasa benar-benar lagi dekat sama mama. Ide yang sangat bagus itu Nur. Aktivitas positif sering membantu membuka ruang komunikasi yang lebih nyaman dengan mama. Nah, Nur, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, Kak ingin memastikan dengan semua yang sudah Nur ceritakan, adakah satu yang belum sempat Nur sampaikan sampai terasa penting? Ada sih Kak, kadang saya takut kalau nanti mama benar-benar marah besar kalau tahu saya ingin ketemu ayah. Saya takut hubungan saya sama mama jadi rusak. Wah, itu kita putar yang sangat manusiawi, Nur. Nah, mari kita sama-sama memahami, Nur, apa yang paling Nur takutkan dari kemungkinan itu? Saya takut dianggap anak durhaka aja sih Kak. Saya takut dianggap anak yang tidak mendengarkan orang tua Kak. Itu beban emosional yang berat sekali, Nur. Padahal keinginan untuk mengenal ayah bukanlah bentuk durhaka. Itu sebuah kebutuhan identitas diri. Nah, bagaimana Nur bisa menjelaskan ini ke mama tanpa terdengar seperti menyalahkan mama? Mungkin dengan bilang kalau saya cuma ingin tahu sisi lain hidup saya kan, bukan untuk menyakiti mama. Bagus. Itu cara penyampaian yang lembut dan matang, Nur. Nah, kita bisa latih bersama nanti ya. Iya Kak. Nah, begitu. Nur, kamu tadi menyebutkan kamu menyebut tentang rasa takut dianggap durhaka dari 1 sampai 10. Berapa besar rasa takut itu muncul lagi menurut Nur? Kayaknya di angka 8 Kak. Ini banget rasanya. Wah, angka 8 itu menunjukkan perasaan yang sangat kuat, Nur. Apa yang membuat Nur tidak mau sampai di angka 10? Apa yang sedikit membuat Nur membantu mengurangi rasa takut itu? Karena di daun saya, karena saya tahu Kak, mama itu sayang sama saya Kak. Cuma saya juga sayang sama mama juga. Cuman walaupun takut, saya percaya mama tidak benar-benar benci sama saya Kak. Pemikiran Nur itu sangat sehat ya. Artinya ada dasar kasih yang cukup kuat di antara kalian. Kalau Nur membayangkan mama memahami perasaan Nur, apa reaksi yang paling Nur harapkan? Saya harapkan Kak, saya ingin bilang dia ngerti bahwa saya nggak bermaksud jahat. Saya cuma ingin kenal ayah saya Kak. Nah, itu keinginan yang sangat wajar. Mari kita coba gali lagi. Apakah ada pengalaman masa lalu ketika mama menunjukkan bahwa ia bisa memahami diri Nur? Ada sih Kak, waktu saya sakit, mama benar-benar perhatian, tidak marah, dan justru lembut sekali Kak. Nah, itu bukti bahwa mama memang punya sisi yang hangat, bisa muncul dalam situasi tertentu. Bagaimana rasanya Nur mengingat momen itu? Hangat Kak, seperti ada rasa tenang. Wah, berarti ya kalau begitu Nur, nanti kamu ingin bicara dengan mama soal ayah. Kita bisa membuat pola komunikasi yang aman dan lembut. Kira-kira situasi seperti apa yang paling memungkinkan untuk memulai percakapan tersebut? Kalau mama lagi masak dan suasananya santai Kak, biasanya mama nggak
yang terasa aman untuk Nur ucapkan ke mama? Mungkin saya bisa bilang, Mak, aku mau cerita sesuatu tapi aku takut mama salah paham. Itu muka yang lembut dan jujur, Nur. Lalu setelah itu apa lagi? Saya bisa bilang aku cuma ingin mengerti masa lalu aku nggak mau nyakitin mama. Wah, itu kalimat yang sangat baik, Nur. Itu bisa menunjukkan kasih sayang dan kejujuran. Nah, kalau misalnya mama bereaksi dengan emosi, apa yang bisa Nur lakukan supaya nggak ikut terpancing dengan emosi mama? Saya bisa tarik nafas dulu, terus nunggu jalan atau minta waktu sebentar. Nah, itu strategi yang sangat kuat, Nur. Nur sudah bisa mengidentifikasi cara meredakan ketegangan. Kalau mama mulai meninggi dan suara, apa respon lembut yang bisa Nur gunakan? Saya bisa bilang maaf kalau kata saya tidak enak di hati mama, tapi aku tetap sayang mama. Wah, itu respon yang sangat dewasa, Nur, dan tidak akan memicu konflik. Kalau begitu, Nur bayangkan keberanian Nur sebagai sebuah cahaya. Menurut Nur, seberapa terang cahaya itu sekarang dibandingkan beberapa minggu yang lalu? Sekarang jauh lebih terang, Kak. Dulu mungkin cuma seperti lilin kecil, sekarang sudah seperti lampu ramah. Perumpamaan yang sangat indah. Cahaya itu tumbuh karena usaha Nur. Kalau kita mau membuat cahaya itu lebih terang, langkah kecil apa yang bisa Nur lakukan dalam beberapa hari ke depan? Saya mau latihan Tuhan perasaan saya lewat tulisan duka, biar nanti kalau ngomong sama mama saya tidak bingung. Nah, itu metode yang efektif sekali, Nur. Kak akan bantu mengarahkan jika Nur mau dibantu. Nah, tadi kan Nur bercerita suka menulis di buku. Nah, kalau begitu kita akan buat langkah kecil seperti Nur akan menulis perasaan di buku harian selama seminggu. Saya akan mendampingi Nur dalam proses ini. Apakah Nur setuju? Iya, Kak, saya setuju. Oke, Nur, terakhir untuk sesi hari ini, apa harapan Nur terhadap hubungan dengan ayah dan mama ke depannya tanpa harus selesai hari ini? Mungkin harapan saya di depannya lagi sih, Kak, semoga mama itu sudah ikhlas dengan masalah yang ada dengan ayah saya, Kak. Jadi saya harap mama sama ayah saya itu sudah bisa berdamai, Kak. Itu harapan saya sekarang supaya perasaan saya bisa bebas, bisa belajar, saya bisa bebas untuk ketemu sama ayah saya. Wah, itu harapan yang sangat tulus, Nur, dan itu sangat manusiawi. Nah, Nur, kita akan lanjutkan sesi berikutnya ya untuk menyusun langkah-langkah yang sudah kita susun tadi. Oke, Kak. Oke, terima